Selamat pagi, shalom. Oke, mari sama-sama pagi ini kita bawa setiap hati kita mengucap syukur buat yang ada di Zoom meeting, yang ada di TikTok juga. Selamat pagi, mari tundukkan kepala satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Berterima kasih buat kekuatan kesehatan bagi setiap kami untuk kami menikmati hari yang baru. Kami percaya kasih sayang-Mu Tuhan selalu berlimpah dan terus boleh kami nikmati Tuhan hari ke hari dalam hidup kami. Bapa, kami bawa hati yang menyembah, kami bawa hati yang bersyukur, kami bawa hati yang tetap sujud menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kau saja yang bertahta atas setiap pujian dan sembah kami Bapa. Kami bawa setiap hidup kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus inilah pujian, syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Terima kasih. Bawa daku erat dalam pelukmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Sama-sama dari awal katakan saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Takkan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari rindukan Tuhan pagi ini, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, sama-sama sekali lagi dengan segenap hati
katakan saat indah, saat indah berhadapan memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Menikmati kasih dan indahnya hadirat. Terima kasih. Dengan rendah hati berkata, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Sama-sama sekali katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih. Amin. Anugerah-Mu
Menyembah, berkata Engkau baik buat kami, Engkau baik buat kami. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu yang dahsyat dalam hidup setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Ku cinta Kau Yesus Tuhan. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, dengan sungguh betapa aku mengasihi. kami sambut Yesus kami. Engkau Allah dan Rajaku, Amin. kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur Kau Allah dan Raja setiap. Engkau Allah dan Rajaku, Ya Rabbah kasih deh kami. kekasih dalam Kami kekasih-kekasih-Mu. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Kami bawa setiap hati yang bersyukur. cinta Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi. Sekali lagi Bapak Ibu. Katakan cinta-Mu dengan sungguh. Ku cintakan Cinta Yesus. Hanya Kau bagiku sungguh ku rindu mengatakan Kami istimewa di mana? betapa Kami istimewa
di hadapanku. Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Amin. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur. Allah dan Raja setiap Engkau Allah dan dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Oh, ku bersyukur. Yes. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya. Bagiku. Oh, ku bersyukur kepadamu. Oh, Engkau Allah, Engkau Allah. Kekasih, kasih, kami kekasih, kasih. Hidupku. Engkau segalanya. Bagiku. Ya Tuhan, ku bersyukur. Kami memiliki kedekatan, keintiman denganmu Tuhan. Hingga pujian ini mengingatkan bahwa kami adalah kekasih-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami adalah kekasih-Mu, ada cinta di situ, ada sayang di situ, ada hati yang memperhatikan dengan sungguh apa yang dimau atas kekasih kami. Ada hati yang dicurahkan di situ. Biarlah bukan hanya pujian yang keluar begitu saja Tuhan, tapi kami menempatkan hati kami sebagai kekasih Tuhan. Kami miliki keintiman bersama-Mu Tuhan. Hari demi hari Kau bawa kami melekat, mengenal isi hati kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan nyatakan dengan sungguh, Engkau Allah, Engkau Allah, Dan Rajaku, kasih, kekasih hidupku. ya Tuhan, ya Tuhan. Engkau segalanya bagiku. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Ku bersyukur, Engkau Allah, Engkau Allah. Kekasih, kekasih. We love you Jesus. We love you Jesus. Engkau segalanya. Bagiku. Ku bersyukur, Bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, Kekasihku, kekasih dalam Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku. Amin. Ku bersyukur, Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu.
baca setiap kami Tuhan. Oh, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Segala-galanya bagi setiap kami Tuhan. Ku bersyukur kepadamu. Oh, segala-galanya cinta. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihimu. Sini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku dan saat ku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sama-sama sekali lagi, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Oh, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari yang mau tetap setia sampai akhir hidup kita, mari katakan sama-sama. Ini aku percaya
Sekali lagi katakan. Kini aku percaya. Amin Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tetap setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Tetap setia panggilan kami Tuhan. Haleluya. Mari terus sembah Tuhan pagi ini. Haleluya. Ya nama ya Rabbo. Syaka nama. Ya nama ya syaka di menyembah. Haus akan Engkau ya Tuhan. Dari Roh Kudus jamah setiap kami, Roh Kudus jamah setiap kami, jamah umat-Mu, jamah hati kami ya Tuhan. Terima kasih. Tetap kuat, tetap teguh Tuhan. Kami mau tetap percaya, tetap setia. Yes. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi katakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam. Saat kami lemah, kami kuat Tuhan. Kau teguhkan hatiku. Ada Yesus di situ. Tiada yang mustahil bagimu.
Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. kami dapatkan kekuatan yang baru Tuhan, kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan Hatiku Tuhan, tiada yang mustahil. oh sebab aku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. ku percaya, bukan karena melihat, Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. kami percaya, Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. ku percaya, bukan karena Melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bangkitkan imanmu, katakan dengan sungguh, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. ku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, amin. Hanya karena Yesus Tuhan, karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. ku percaya, Percaya, bukan karena melihat, tiada pernah. amin. Sebab aku percaya, amin. Yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami hidup oleh karena firman-Mu Tuhan. Bukan karena apa yang kami lihat saat ini. Bukan apa yang kami bayangkan saat ini Tuhan. Tapi kami melangkah berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terus berikan hikmat bagi kami Tuhan. Kami boleh memahami, mengerti, mengenal dengan sungguh. Mari berkatakan di hadapan Tuhan, sebab aku percaya. Sebab aku Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. responi dengan sungguh. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sebab aku percaya Tuhan. Sebab aku percaya. Ini iman kami. Kami tambahkan iman kami Tuhan. Shikirabayaralabayaralabayaralabas. Kami percaya. Percaya, Amin. bukan karena melihat, Ya Tuhan. namun karena
Karyamu dahsyat, karyamu dahsyat Tuhan. Oh, ya kami percaya ada sukacita yang luar biasa Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Oh, Rabakasede Makaya. Yes. Haleluya. Ya Rabakasede. Kiranya Kenapa kasih kenapa kaya. oh Amin. kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya haleluya. Come on. Oh kira Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kira mari angkat tangan sama-sama. Kiranya haleluya. Oh kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya sama-sama come on. Oh kiranya haleluya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kira sama-sama yang terakhir katakan oh kiranya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kira Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kira katakan Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kira dengan suara-suara yang terbaik Tuhan. Amin, amin. Kami bersukacita Tuhan, terima kasih buat hadirat Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan kami buka hati kami lebih lagi. Sampaikan kebenaran-Mu, isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan Ibu Ruth. Tuhan memberkati dan kami siap Tuhan untuk mendengar menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silahkan Ibu Ruth. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Shalom semuanya. Kita akan membuka dalam Imamat pasal yang ke-25 ya. Kita akan lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka,
apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merintangi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi, dan kebun anggurmu jangan kau rentingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, jangan kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal kepadamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Saudara, arti nama sabat, ya, arti nama sabat adalah secara sederhana kita tahu arti namanya adalah istirahat. Arti nama sabat itu artinya istirahat atau berhenti bekerja. Ya, sabat itu artinya istirahat atau berhenti bekerja. Kalau kita melihat ternyata pada waktu hari Sabat atau istirahat, Alkitab itu menceritakan tanah yang mereka kerjakan cuman boleh dikerjakan, dikelola, ditanamin itu selama 6 tahun. Jadi tahun ke-7 tanah itu harus direskan, benar-benar dibiarkan. Apa yang tumbuh juga dibiarkan, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan Sabat di sini. Intinya tuh si istirahat atau berhenti bekerja. Nah, sebetulnya kalau kita melihat di ayat yang ke-18 sampai 22, kita lihat bentar ya. Apa yang sebetulnya terjadi ketika kita itu beristirahat, Saudara? Lihat ayat 18 ya. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Sebentar sampai di sini dulu. Seringkali yang menjadi pertanyaan orang kalau kita itu rest, kalau kita itu istirahat, istilahnya kalau buka toko dikasih waktu untuk tutup, orang itu akan berpikir, aku makan pakai apa? Aku makan apa dong kalau nggak ngerjain? Nah, saudara, ayat 20 itu yang menjadi pertanyaan orang Israel. Ayat 21, perhatikan. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Diberinya hasil untuk 3 tahun. Jadi pada waktu tahun ke-6 ngerjain tanah, itu sama Tuhan hasilnya diberkati 3 kali lipat. Kenapa 3 kali lipat? Karena yang pertama untuk tahun ke-6. Yang kedua untuk tahun ke-7. Tahun di mana nggak boleh ngerjain apa-apa. Dan yang ketiga kan tahun ke-8. Tahun ke-8 kan baru mulai ngerjain lagi. Jadi Tuhan memberikan modal persiapan sebelum panenan, ada modal dari persiapan yang diberkati Tuhan di tahun ke-6 3 kali lipat. Nah, pelajaran yang bisa kita tarik pada waktu kita itu Sabat, saudara ya. Pelajaran pada waktu kita Sabat yang bisa kita ambil, pertama, kalau kita itu belajar taat dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan tanggung jawab. Saya ulangin, pelajaran pertama yang kita bisa tarik dari tentang hari Sabat, bahwa kalau kita itu nurut sama Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan tanggung jawab.
di mana Tuhan memberikan perintah, Tuhan pasti akan memberikan pemeliharaan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua yang bisa kita tarik pada waktu hari Sabat. Ayat 21 menerangkan begini, justru pada waktu kita itu memberi waktu untuk rest, ternyata malah di situ dilepaskan Tuhan berkat 3 kali lipat. Saya mengambil kesimpulan pelajaran di sini, pada waktu kita itu bisa rest, bisa sabat, ternyata kita itu justru akan melihat berkat yang semakin besar. Saya ingat kembali ayat yang selalu saya ceritakan ketika hari Sabat, ketika berbicara tentang rest, dalam kitab Kejadian, diceritakan begini, saudara. Ketika Tuhan menyuruh Adam dan Hawa itu istirahat, ketika Tuhan beristirahat pada hari ke-7 dari segala hari penciptaannya, jadi hari ke-6, 1-6 Tuhan menciptakan, hari ke-7 Tuhan istirahat. Saudara, kita mungkin lihat sebentar ya, Kejadian pasal 2. Kita lihat ayat yang kedua. Ya. Lalu Allah, ayat kedua dan ketiga, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu. Perhatikan, lalu Allah memberkati hari ke-7. Jadi hari ke-1 sampai 6 Tuhan itu kerja. Hari ke-7 justru waktu rest, Tuhan secara khusus melepaskan berkat. Secara khusus Tuhan melepaskan berkat di hari ke-7. Berarti sebetulnya simpel. Hari istirahat itu justru berkatnya lebih spesial. Amin, saudara. Jadi pada waktu hari istirahat, justru berkatnya lebih spesial. Nah, kalau kita baca kembali di Imamat pasal 25 yang tadi, berkat itu bukan bicara tentang panenan melulu. Ternyata blessing-nya bukan bicara tentang panenan saja. 3 kali lipat, perhatikan. Ayat yang ke-18. Lihat, demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku, serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Saudara, ternyata di hari Sabat bukan hanya berkat materi yang dilepaskan Tuhan 3 kali lipat. Tetapi Alkitab juga menceritakan kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Jadi ada blessing spiritual, ada blessing rohani, ada blessing batin ya, yang juga akan dilepaskan ketika kita istirahat. Jadi kesimpulannya, di hari istirahat, ketika kita belajar nurut sama Tuhan, di situ Tuhan akan memberikan istilahnya apa? Tuhan akan bertanggung jawab. Ketika kita istirahat, ketika kita belajar nurut dengan Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab. Yang kedua, justru di masa istirahat berkatnya 3 kali lipat nih kalau menurut ayat ini, lebih banyak. Dan ketiga, di masa istirahat kita justru melihat bukan hanya berkat materi, tetapi ada berkat rohani, berkat spiritual, berkat batiniah yang Tuhan akan lebih berikan buat kita. Intinya, saudara, hari Sabat atau hari istirahat, di mana orang Israel itu tidak boleh bertanam, tidak boleh, tanah itu tidak boleh digarap. Sebetulnya hari Sabat itu adalah hari di mana saudara dan saya memberikan kesempatan untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi yang keempat, Sabat itu sebetulnya kesempatan untuk mengandalkan Tuhan. Jadi saya simpulkan sekali lagi, Sabat itu kesempatan untuk taat, dan di mana kita taat, kita akan melihat tanggung jawab dan pemeliharaan Tuhan. Sabat itu kita akan melihat berkat materi yang lebih besar. Sabat juga akan melihat
berkat ketenangan batinia, berkat-berkat rohani, berkat spiritual, berkat batinia. Dan yang keempat, Sabat itu adalah kesempatan untuk mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu hari raya Sabat. Saudara, intinya menurut kitab Talmud, ya, menurut kitab Talmud, kitab rakyatnya orang Yahudi ya, ada 39 kegiatan. Kalau membaca itu lucu-lucu ya, saya tidak akan mendetail mendaftar 39 kegiatan yang dilarang dilakukan pada hari Sabat. Jadi ada 39 kegiatan. Tetapi 39 kegiatan ini dilarang sama mereka karena menurut mereka 39 kegiatan ini bisa dikategorikan sebagai kerja atau melakah, dalam bahasa Ibraninya melakah, kerja. Apa aja contohnya? Menabur, itu kerja, tidak boleh. Membajak, tidak boleh. Menuai juga nggak boleh. Mengikat nggak boleh. Buang sampah nggak boleh. Saya bayangkan ya, buang sampah nggak boleh, terus hari Sabat tuh jadi ngumpulkan semuanya. Buang sampah nggak boleh. Menampi nggak boleh. Menjahit nggak boleh. Membuat roti nggak boleh Bapak Ibu. Jadi waktu baca 39 daftar ini lucu-lucu juga ya. Memindahkan benda lebih dari 4 hasta. Jadi 4 hasta ini beberapa meter yang membutuhkan cukup tenaga, enggak boleh. Menenun, terus enggak boleh. Menenun juga enggak boleh. Menulis enggak boleh lebih dari 2 huruf. Menulis lebih dari 2 huruf. Jadi waktu saya baca lucu ya, menulis tidak boleh lebih dari 2 huruf. Berarti kalau bahasa Indonesia, nulis saya nggak boleh Bapak Ibu, menulis saya karena lebih dari 2 huruf. Jadi cuma bisa boleh apa kalau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris masih bisa, I bisa. Boleh pakai emoticon kali ya, menulis pakai emoticon boleh. Tapi kalau I love you aja 3, nggak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh lebih dari 2 huruf. Jadi kalau membaca ini lucu. Tetapi saya membaca kegiatan yang boleh. Nah, kalau kita fokus pada yang tidak boleh, stres saya. Yang boleh dilakukan pada waktu hari Sabat. Nah, ini lucu-lucu. Yang boleh merayakan Sabat, itu boleh. Jadi setiap kali orang Yahudi itu Sabat, hari Jumat sore itu ya, mereka akan kumpul dengan keluarga dekat, mereka boleh dan merayakan, makan-makan. Wah, cakpo. Mereka boleh. Jadi makan-makan boleh Bapak Ibu. Makan-makan sama keluarga boleh. Terus kemudian ke sinagog untuk doa. Itu jelas boleh. Kemudian kegiatan lain yang boleh dilakukan adalah mengunjungi keluarga. Jadi anggota keluarga boleh atau teman dengan jangkauan yang bisa diraih oleh jalan kaki. Itu boleh kegiatannya. Terus menerima tamu boleh loh. Menerima tamu boleh untuk ramah tamah. Nah, itu topik pembicaraannya juga dibatasin. Jadi menerima tamu boleh, menerima teman boleh, tetapi dalam konteks yang dibicarakan boleh yang fun-fun, yang menyenangkan. Tapi kalau bahas bisnis nggak boleh. Bahas tentang politik nggak boleh. Bahas sesuatu yang serius-serius nggak boleh. Tapi kalau untuk ngobrol-ngobrol, untuk bercanda-bercanda boleh. Terus membahas gosip nggak boleh Bapak Ibu. Jadi ngerasain orang nggak boleh. Itu saya baca kegiatan yang boleh dilakukan ya. Terus menyanyikan nyanyian-nyanyian boleh Bapak Ibu. Jadi menyanyi boleh dilakukan. Menyanyi dalam konteks sama keluarga, sama teman, nyanyi-nyanyi, having fun itu boleh. Membaca boleh. Terus kemudian diskusi boleh, yang kelas berat boleh, tapi dengan catatan cuma boleh membahas yang berat-berat
berbicara tentang Torah. Jadi tadi kan saya bilang kalau ngobrol sama temen, bahas politik nggak boleh, bahas kerjaan nggak boleh. Tapi kalau bahas kitab Taurat boleh, belajar kitab Taurat boleh, kitab Talmud boleh, kitab Mishnah, kitab-kitabnya orang Yahudi semuanya boleh. Bahkan ini juga jangan kaget, hubungan suami istri dibolehkan. Bahkan menurut mereka, pada waktu melakukan hubungan suami istri pada hari Sabat itu justru double blessingnya double. Jadi istilahnya itu kalau mereka melakukan hubungan suami istri ketika hari Sabat, justru mereka akan mendapatkan blessing yang luar biasa, dahsyat dari Tuhan. Itu keyakinannya mereka. Double berkat, double istilahnya double blessing. Kemudian kalau kita kegiatan lain yang bisa dilakukan tuh bersosialisasi, itu boleh. Saudara, saya mengambil kesimpulan. Apa yang harus kita lakukan pada waktu sebetulnya kita itu rest. Kalau saya mengambil kesimpulan, apa yang bisa kita lakukan pada waktu kita rest, ada 4 hal. Yang pertama, kita itu rest dengan Tuhan. Nah, mereka kan boleh belajar Taurat, mereka boleh baca Taurat, mereka boleh diskusi tentang kitab Taurat atau kitab-kitab agama mereka. Dengan kata lain, apa sih yang kita perlu lakukan pada waktu kita Sabat? Kita itu rest dengan Tuhan. Kita mengambil waktu lebih banyak menyembah, banyak baca Alkitab. Kita mengambil waktu banyak berdoa. Itu rest dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita itu mengambil waktu Sabat atau rest, itu adalah untuk rest dengan diri sendiri. Rest dari beban-beban pikiran. Kenapa saya bilang gitu? Karena tadi kan saya bilang, mereka bahkan membahas soal kerjaan tidak boleh. Mereka membahas soal sesuatu yang serius tidak boleh. Jadi intinya, ketika kita itu Sabat, apa yang kita lakukan? Kita itu rest dengan diri kita sendiri. Kita tidak boleh membawa banyak beban pikiran. Nah, banyak orang Kristen ketika mereka itu dalam tanda kutip fisiknya rest. Tetapi saudara, pada waktu fisiknya rest, mereka itu pikirannya nggak rest. Jadi itu bukan Sabat. Jadi ketika Sabat, pikiran kita juga istilahnya diberikan kesempatan untuk rest. Itu pada waktu kita Sabat. Nggak boleh mikir terlalu berat. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, seseorang datang sama saya untuk konseling. Waduh, waktu ketemu sama saya untuk konseling, Bapak Ibu sudah bisa membaca, dia itu mukanya betul-betul muka depresi. Dan selama 1 tahun, mukanya sampai seperti itu. Kenapa depresi? Singkat ceritanya, suaminya itu dalam kondisi koma. Jadi suaminya itu dalam kondisi koma, segala usaha untuk pengobatan suaminya untuk dikerahkan, sampai dia tuh tidak bisa bayar kontrak rumah dan sebagainya. Terus dia tuh nangis, terus bahkan dia bilang beberapa kali dia sempat kepengen mati. Saya tuh ngomong gini sama dia, gara-gara dia tuh nangis, istilahnya dia tuh tidak bisa move on, gara-gara dia itu nangis, saudara. Dia itu nggak bisa kerja, dia nggak bisa berpikir dengan sehat. Akibatnya apa? Kenapa dia nggak bisa sampai bayar sewa rumah? Karena selama 1 tahun dia nggak kerja. Kenapa dia nggak kerja? Karena dia stres. Kenapa dia stres? Karena dia mikirin terus kondisi suami. Saudara, saya tuh ngomong sama dia, kalau kayak gini terus keadaan ibu nggak akan pernah pulih. Saya bilang ibu harus bisa kontrol diri untuk bangkit. Dan tidak ada yang bisa menolong ibu kecuali ibu mengambil keputusan untuk mau berhenti dari yang namanya mengasihani diri sendiri. Berhenti dari yang namanya mengasihani keadaan. Meratapi nasib. Bangkit supaya ada kekuatan untuk apa? Untuk kerja. Untuk move on.
Saudara, ini yang diajarkan Tuhan melalui hari Sabat. Ada waktunya kalau Anda sumpek soal kerjaan, istirahatlah. Nggak usah mikirin, nggak usah mikirin sama sekali. Perlu waktu. Kita tuh perlu waktu untuk mengistirahatkan pikiran kita. Udah, nggak usah dipikirin gimana kerja ini mau diputer-puter kayak apa. Istirahat. Nggak usah ditangisin terus, nggak usah diratapin terus. Ada waktu kita itu kasih waktu untuk rest. Dan ternyata saudara, janji Tuhan, waktu kita rest, itu kesempatan kita mengandalkan kuasa Tuhan untuk turun. Waktu kita rest, Alkitab menuliskan kita tuh aman, tentram. Ada kekuatan rohani yang akan kita tarik. Ada damai sejahtera yang akan kita tarik. Waktu kita rest, sebuah janji yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan diberi kesempatan untuk turun tangan, justru blessing-nya akan justru lebih Bapak Ibu, daripada kita tuh ngoyok pakai kekuatan kita, kerja setengah mati sampai ngoyok, sampai dipikirin sampai total, diputer-puter sampai stres. Justru kita tuh tidak akan melihat blessing Tuhan. Saya pernah ngalamin ketika Tuhan itu menyuruh saya selama beberapa minggu untuk benar-benar nggak kerja, untuk benar-benar istirahat. Intinya saya selalu menceritakan kepada saudara ajaibnya pada waktu saya itu istirahat, walaupun secara tertulis di total-total, dihitung-hitung, hasil kerja dari selama 2 minggu lebih banyak sekali. Ternyata amazing pada waktu saya itu rest dengan Tuhan. Betul-betul nggak mau pakai kekuatan saya sendiri. Justru saya melihat berkat yang jauh lebih besar daripada berkat yang saya raih dengan kekuatan saya sendiri. Sama saudara, saya tuh ada seseorang yang juga punya problem dengan masalah legal, dengan masalah hukum. Saya tuh ngomong sama dia gini, kamu tuh ngoyok ya sampai bingung, hire lawyer ini, hire lawyer itu, gimana cara ini, gimana cara itu. Saya tuh ngomong gini, kasih Tuhan itu waktu untuk istirahat. Dengan istirahat itu Tuhan itu berperang buat kamu. Saudara, itu pernah terjadi bertahun-tahun yang lalu, seseorang kena masalah legal sampai bingung cari lawyer. Saya tuh ngomong, Pak, ambil waktu untuk istirahat, beri kesempatan untuk Tuhan itu yang bergerak. Sungguh Bapak Ibu, ketika dia tuh rest, Tuhan itu berperang buat dia di dalam masalah legalnya sampai akhirnya dia tuh menang di pengadilan. Jadi kita tuh perlu belajar untuk memberikan kesempatan untuk Tuhan yang bergerak. Nah, itu ya. Jadi bukan hanya rest secara fisik, tapi juga memberi kesempatan rest pikiran-pikiran kita, beban-beban kita taruh semua benar-benar nggak usah disentuh. Yang ketiga, yang kita lakukan pada waktu rest, bukan hanya rest untuk Tuhan, bukan hanya rest untuk pikiran-pikiran kita, atau secara mental kita, atau beban-beban pikiran kita. Yang ketiga, kita ternyata memberikan waktu rest untuk keluarga. Jadi apa yang harus kita lakukan waktu rest? Tadi kan saya bilang, yang dilakukan oleh orang Yahudi adalah mereka membangun hubungan dengan keluarga. Tadi saya cerita bahkan hubungan suami istri, melakukan hubungan suami istri itu double blessing. Apa yang sebetulnya kita tangkap? Sebetulnya waktu Sabat itu artinya kita juga perlu membangun waktu untuk keluarga. Saudara, kerja perlu, tapi jangan lupakan Tuhan ngajarin nuruto untuk melakukan Sabat, itu rest, bangun hubungan dengan keluarga. Kenapa banyak hamba-hamba Tuhan anaknya berantakan? Saudara, karena kita terlalu banyak pelayanan sampai kita lupa untuk membangun dengan keluarga. Waktu rest itu adalah waktu untuk membangun dengan keluarga. Saya tuh juga membayangkan gini loh Bapak Ibu. Kan yang dilakukan waktu rest itu membangun dengan keluarga, boleh isinya tuh bolehnya nyanyi, bercanda, guyonan, bercengkrama. Nah, saya tuh membayangkan gini, kalau di dalam keluarga tuh misalnya nih, istri lagi ngambek sama suami, maka waktu Sabat itu ngambeknya harus berhenti, harus membangun hubungan yang mesra. Saya membayangkan begini, waktu rest itu bukan sekedar untuk membangun keluarga, tapi juga waktu rest itu waktu rekonsiliasi. Rest, apa yang kita perlu lakukan waktu rest? Adalah rekonsiliasi.
Dengan kata lain, kenapa Tuhan itu memberkati Sabat? Karena pada waktu hari Sabat, orang-orang Yahudi, disitulah mereka juga kesempatan untuk istilahnya untuk pemulihan, untuk rekonsiliasi, untuk membereskan hubungan. Yang ngambek-ngambek, yang bertengkar, diberesin semua. Waktu Sabat itu selesai. Saya menarik kesimpulan, kalau kita rekonsiliasi, itu juga kita rest. Dan dengan kita rest, kita rekonsiliasi, kita rest, kita membuka pintu blessing Tuhan buat kita. Amin. Yang keempat, apa yang kita perlu lakukan waktu rest? Ternyata juga rest dengan hubungan sosial, dengan teman, dengan keluarga dekat, dengan dengan istilahnya dengan saudara-saudara. Sama Bapak Ibu, saya percaya ketika Sabat atau rest itu ada terjadi, yang kita lakukan adalah pemulihan hubungan. Jadi bukan hanya dengan keluarga, tetapi dengan kalangan dekat, dengan keluarga dekat, dengan saudara-saudara, dengan pertemanan. Ini yang kita lihat. Jadi saudara, biarlah hari ini kita diingatkan kembali apa yang perlu kita lakukan pada waktu kita Sabat. Kita perlu di tengah segala aktivitas kita memberi waktu istirahat dengan Tuhan. Kita perlu di tengah segala aktivitas kita perlu istirahat pikiran kita. Perlu waktu untuk naruh, tidak usah disentuh, rilis, lepaskan, kasih kesempatan Tuhan untuk berperang buat kita. Kalau Anda sudah melakukan terbaik, tetapi Anda tidak bisa apa-apa, itu waktunya sebuah panggilan. Anda perlu sabar. Anda mengatasi satu masalah, tidak selesai-selesai. Anda harus tahu ada sebuah panggilan Anda perlu untuk melakukan sabar. Rest dari segala beban pikiran dan masalah. Yang ketiga, bangun. Waktu rest adalah perlu waktu untuk beri untuk keluarga. Saudara, saya selalu ngomong begini, urutan prioritas itu gini, urutan prioritas. Jangan salah, urutan prioritas. Satu itu Tuhan. Oke? Satu itu Tuhan. Dua, itu keluarga. Bukan pelayanan. Oke? Prioritas pertama Tuhan. Saudara, jangan samakan banyaknya pelayanan itu dengan Anda memprioritaskan Tuhan. Yang saya maksud prioritaskan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, itu tidak pernah boleh digantikan. Bukan pelayanan. Anda ikut PDA, BC sampai Senin, sampai balik Senin. Anda ikut kegiatan ini sampai banyak. Bukan itu. Itu pekerjaan pelayanan. Prioritas pertama itu Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Prioritas kedua adalah hubungan kita dengan keluarga. Kalau suami sama istri, jadi orang yang sudah berkeluarga, maka prioritas kedua ini adalah suami atau istri atau pasangan kita. Nah, kebanyakan kalau kita udah punya anak, rata-rata suami istri gini, prioritasnya anak. Jadi suami atau pasangan kita dalam tanda kutip kita tidak terlalu pusingin. Saudara, Anda perlu tetap untuk memikirkan bagaimana Anda itu perlu membangun dengan suami atau istri. Suami atau istri, Anda perlu waktu. Sekalipun pernikahan Anda sudah 20 tahun kek, mau 30 tahun kek, Anda perlu waktu dalam seminggu, perlu waktu pacaran sama pasangan saudara. Jangan alasan karena kita ini udah tua, tidak perlu pacaran. Anda perlu pacaran sama suami atau istri. Jadi jangan pakai alasan malah sudah tua ya aneh romantis-romantisan. Harus prioritas pertama setelah Tuhan adalah suami istri Anda, pasanganmu. Suami, Anda perlu seminggu sekali keluar pacaran sama istri. Nggak punya duit, nggak usah makan di restoran. Nanti duduk di pinggir mana, ngobrol-ngobrol, berpegangan tangan, rangkulan, mesraan lagi. Harus
Harus. Jangan alasan aku sibuk melayani Tuhan dari Senin sampai Senin. Enggak, itu prioritas kedua, keluarga. Amin, Saudara. Keluarga, suami, istri, baru kemudian anak. Yang ketiga, ya, kayak zaman kuliah betul. Kayak zaman kuliah mesra lagi. Yang ketiga, jadi Anda harus ingat prioritasnya urutan yang ketiga, baru yang ketiga ini lain-lain. Yang ketiga ini lain-lain apa? Pekerjaan, pelayanan. Nah, ini masuk di sini. 3. Pekerjaan, pelayanan di 3. Jadi jangan dibolak-balik. Nangkep ya Bapak Ibu. Jadi intinya ini tidak boleh Anda lupakan. Bangun hubungan sama keluarga. Sahabat itu perlu. Saya dulu ngomong sama beberapa orang, lu tuh jangan bolak-balik kebanyakan ikut PD sampai kamu tuh lupa suami atau istrimu mbok telantarkan, anak-anakmu mbok telantarkan. Enggak, kita harus ada waktu sama mereka. Dan bangun rekonsiliasi sama semua orang. Itu yang perlu kita lakukan pada waktu rest. Maka janji Tuhan, blessing Tuhan akan dilimpahkan. Janji Tuhan, engkau akan tinggal dengan aman, tentram, dan penuh sukacita. Amin Bapak Ibu. Saya akan akhiri dengan satu kalimat. Tuhan bilang, lakukan ini sebagai ketetapan daripadaku. Dengarkan, Sabat adalah sebuah perintah, bukan pilihan. Harus. Tuhan memerintahkan, harus kasih waktu rest dengan Tuhan. Harus sediakan waktu rest soal pikiran. Harus sediakan waktu rest soal kerjaan. Harus sediakan waktu rest untuk keluarga. Dan harus sediakan waktu rest untuk membangun hubungan. Memulihkan. Ini adalah sebuah perintah, bukan pilihan. Berarti Anda harus melakukannya. Kalau saudara dan saya tidak melakukan, firman Tuhan berkata, kita sama dengan tidak melakukan kehendak Tuhan. Anda mau melakukan kehendak Tuhan? Sabat. Bangun hubungan lagi sama suami, sama istri, sama anak-anak. Rest, nggak bahas yang serius, cuman bercanda, guyonan, sesuatu yang ringan-ringan. Istirahatkan pikiran, nggak usah dipikirin persoalannya. Kasih waktu untuk istirahat, untuk yang fun, untuk istirahat juga dengan Tuhan. Amin. Kasih waktu untuk selesaikan rekonsiliasi, bangun hubungan jadi hubungan yang fun. Maka berkat Tuhan akan diperintahkan.